البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhul Islam rahimahullah, "Tsumma haula katsiran ma yaghlatuna fi ihtimalil lafadz lidzalikal ma'na fil lughah." Kemudian mereka, sebagian orang yang menafsirkan tetapi ilmunya tidak cukup, seringkali mereka keliru di dalam membawa lafadz tadi kepada makna yang mereka inginkan tadi secara bahasa. Walaupun secara bahasa itu ada makna tersebut, tetapi mereka tidak sadar bahwasanya Allah tidak menginginkan itu. Qarinah tidak menunjukkan itu. Kama yaghlatu fi dzalikal ladzina qablahum, sebagaimana salahnya orang-orang yang sebelum mereka. Kama annal awwalin katsiran ma yaghlatuna fi sihhatil ma'na alladzi yufassaru bil Qur'an, sebagaimana orang-orang yang pertama, kelompok yang pertama, seringkali mereka keliru di dalam benarnya makna yang mereka dengan itu mereka menafsirkan Al-Qur'an. Mereka sudah meyakini suatu makna padahal ternyata kesohihannya adalah tidak benar, yaitu kalamnya tidak sahih. Nah, mereka membawa Al-Quran ke situ. Kama yaghlatu fi dzalikal akharun, sebagaimana kelompok yang terakhir mereka keliru di dalam masalah itu juga. Membawa Al-Quran kepada lafaz yang mereka sangka itu adalah lafaz yang Allah, adalah makna yang Allah inginkan. Makna yang mereka datangkan, mereka sangka lafaz tadi adalah kepada makna itu sebagai mana yang Allah inginkan, padahal Allah tidak ingin itu. Wa in kana nadharul awwalin ilal makna asbaq, walaupun sisi perbedaan antara kelompok pertama dan kedua adalah pandangan kelompok yang pertama itu lebih dahulu kepada makna, karena mereka sudah meyakini suatu makna baru cari dalilnya. Wa nadharul akharin ilal lafadz asbaq, sementara kelompok yang kedua mereka lebih dulu melihat kepada lafadznya. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, lakinnal wajiba lil insan an yanzura ilal lafz wa yanzura ila qara'inihil muhtaffati bih. Kewajiban manusia adalah melihat kepada lafadz tadi dan melihat kepada qarinah-qarinah yang menyelimutinya, yang mengelilinginya. Lihat alamat-alamat tadi agar kita tahu apa yang Allah inginkan dari kalimat tadi. Wa min halil mutakallim bih wal mukhatab, juga harusnya mereka memperhatikan keadaan dari zat yang berbicara dan pihak yang diajak bicara. Wal munazzal alaih, dan siapa yang Al-Quran itu diturunkan kepadanya. Wa ma asbaha dzalik, dan perkara-perkara yang seperti itu. Wa hadza syai'un ma'rufun likulli ahad, dan ini adalah perkara yang telah dikenal oleh setiap orang. Annal kalam yakhtalif, bahwasanya perkataan itu berbeza-beza. Bal innal kalam hatta fi nadharatil mutakallim yakhtalif, bahkan ucapan itu sampai dalam sudut pandang orang yang berbicara sendiri berbeza. Kadang orang memuji dengan suasana yang gembira, kadang dalam suasana marah kalimatnya seperti pujian padahal di dalamnya ada ancaman atau ejekan. Ini menunjukkan makna itu boleh berbeza ketika qarinahnya itu tidak sama. Idza takallama masalan bi unfin wa mirari ain, kalau misalkan seseorang berbicara dengan keras, dengan bengis dan dengan mata yang merah, wantifakhi audaj, dan juga yaitu membesarnya urat-urat yang di otot-otot yang di leher itu, wantishari sya'ar, juga rambut yaitu bulu badannya itu sampai berdiri. Falaisa kamitslil ladzi yatakallam bihudu, maka dia tidak seperti orang yang sedang berbicara dengan tenang. Tajidul awal ka'annama yarmi bisyaror, engkau mendapatkan orang yang pertama itu seakan-akan dia melemparkan bara api, syaror yaitu bunga api. Wasani la, sementara orang yang kedua tidaklah demikian. Asy-Syaikh rahimahullah qassama qismain, beliau yaitu Syekhul Islam membagi manusia dalam masalah tafsir dalam dua kelompok. Tapi manusia yang salah, bukan semuanya, tapi yang salah terbagi jadi dua kelompok. Qismun yang duruna ilal makna, satu kelompok mereka melihat kepada makna, walakin yuhawiluna an yaj'aluhu ala ma yuridunahum, tetapi mereka berupaya untuk menjadikan makna tadi seperti yang mereka inginkan, walaupun bukan itu makna yang Allah inginkan, tapi mereka jadikan seperti itu yang Allah inginkan.
Wa qismun yanzuruna ilal lafdhi faqat. Kelompok kedua hanya melihat kepada lafadznya saja. Ini yang dikatakan sebagai apa? Dhahiriyah sirf, yaitu dhahiriyah yang murni. Tidak melihat kepada alamat-alamat di sekelilingnya. Wa laysa indahum i'tiqadun sabit. Mereka tidak memiliki akidah terdahulu, dan ini baik dari suatu sudut pandang. Bi qata'in nadhar anil ahwali wal qara'in, dan dia memutuskan pandangan, memutuskan pemeriksaan dari kondisi-kondisi dan korinah-korinah, faktor penyerta dari kalimat tadi. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wal awwalun sinfan. Kelompok yang pertama terbagi menjadi dua. Taratan yaslubuna lafdzal Qur'an ma dalla alaih wa urida bih. Terkadang mereka itu menghilangkan dari lafaz Al-Qur'an apa yang ditunjukkan olehnya dan apa yang diinginkan darinya. Mengatakan, misalkan Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah terbentang. Yang Allah inginkan jelas tangan. Tetapi apa? Mereka merampas makna yang Allah inginkan tadi kepada makna yang lain, mungkin nikmat atau mungkin kuwah atau kudrah. Baik, kenapa? Karena mereka sudah punya akidah terdahulu dan mereka cari maknanya. Kalau lafadznya tidak seperti yang mereka inginkan, maka diupayakan lafadznya itu ditahrif, diselewengkan dan sebagainya. Wa taratan yahmilunahu ala ma lam yadulla alaih wa lam yurad bih. Terkadang mereka membawanya kepada sesuatu yang tidak ditunjukkan kepadanya dan tidak diinginkan darinya. Wa fi kilal amrayni qad yakunu ma qasadu nafyahu au isbatahu minal makna batilah. Dan di dalam dua perkara ini boleh jadi yang mereka inginkan untuk meniadakan atau mereka inginkan untuk ditetapkan dari makna itu adalah sesuatu yang batil. Mereka ingin apa? Mereka memang ingin kebaikan. Sesuatu yang mereka hilangkan itu adalah memang sesuatu yang batil. Apa itu? Masalah tasbih. Mereka ingin mensucikan Allah dari tasbih. Fayakunu khata'uhum fid dalil wal madlul. Maka jadilah kesalahan mereka adalah pada dalil dan apa yang ditunjukkan. Karena apa? Ayat-ayat asma wa sifat sebagiannya tidak membicarakan masalah apa? Mengingkari tasbih. Tapi itu di dalam ayat yang lain. Seperti bal yadahu mabsutatan, ini tidak sedang membahas masalah tasbih secara umum. Maka kalau di dalam dalil tadi mereka ingin menghilangkan tasbih dengan cara berarti nggak boleh kita artikan tangan dengan tangan. Maka mereka salah di dalam mencari dalil. Dalilnya adalah pada ayat laisa kamitslihi syai' misalkan. Hal ta'lamu lahu samiyya, itu baru dalil yang sesuai untuk menentang adanya tasbih. Walaupun sebenarnya ayat yang pertama kita sebutkan itu boleh kalau kita gabungkan dengan ayat sebelumnya terkait dengan tasbih. Tetapi kesalahan mereka adalah pada al-madlul, yaitu apa yang ditunjukkan. Ayat tadi tidak sedang menunjukkan masalah Allah tidak punya tangan, tapi mereka memaksakan mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan, maksudnya tangan di sini adalah qudrah dan seterusnya. Maka mereka salah dalam masalah dalil dan madlul tadi. Kenapa salah? Karena mereka memaksakan apa yang tidak ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tadi kepada apa yang mereka inginkan. Wa qad yakunu haqqan, dan boleh jadi yang mereka ingkari itu sesuatu yang benar. Seperti kebanyakan ayat-ayat sifat, sesuatu sudah benar tapi mereka ingkari. Fayakunu khata'uhum fid dalil la fil madlul. Maka kesalahan mereka adalah pada dalilnya, bukan pada madlulnya. Sebagaimana dalam masalah wajah, dalam masalah kaki dan yang lain-lain, masalah betis dan sebagainya. Sudah betul tapi mereka berusaha mengingkarinya. Baik. Wa hadza kama annahu waqa'a fi tafsiril Qur'an fa innahu waqa'a aidan fi tafsiril hadits. Sebagaimana ini terjadi di dalam tafsir Al-Qur'an, ini juga terjadi dalam tafsir hadits. Falladzina akhta'u fid dalil wal madlul mithlu tawaifa min ahlil bidah. Kelompok yang keliru di dalam dalil dan apa yang ditunjukkan itu adalah seperti kelompok-kelompok ahlul bidah. Kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bidah i'taqadu madhaban yukhaliful haq. Mereka meyakini suatu madhab yang menyelisihi kebenaran, alladzi alaihil ummatul wasat, yang mana kebenaran itulah yang di atasnya umat pertengahan ini ada di atasnya, yang umat ini ada di atasnya. Alladzina la yajtami'una ala dhalalah, yang mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan, yaitu generasi pertama, kedua dan generasi ketiga yang mengikuti dengan baik.
Mereka semua sepakat atas ayat-ayat asma wa sifat itu. Tayyib, kasalafil ummah wa a'immatiha, seperti salaf ummah dan pemimpin-pemimpin umat ini. Mereka bersatu di atas apa? Akidah yang benar. Tayyib. Nah, kelompok yang tadi sudah memiliki akidah tetapi menyelisih kebenaran, amadu ilal Quran. Mereka menuju kepada ayat-ayat Al-Quran, fata'awwaluhu ala araihim. Lalu mereka mentakwilkannya sesuai dengan rasio-rasio mereka, sesuai dengan apa? Pemikiran mereka. Tarotan yastadilluna bi ayatin ala madhabihim wala dalalata fiha. Terkadang mereka berdalilkan dengan ayat-ayat untuk mendukung madhab mereka, padahal tidak ada dalil di situ tentang itu. Seperti kelompok yang kelompok ghulatu apa itu? Ghulatu Rafidhah. Salah satu kelompok Rafidhah yang berlebihan, kelompok Tanasukhiyah, mengatakan adanya reinkarnasi. Mereka mengatakan, oh dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan apa itu? Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian di dalam rahim itu sekehendak Dia. Maka kalau Allah menghendaki, seseorang itu akan lahir dalam keadaan dia sebagai anjing. Nah, nanti generasi berikutnya dia akan lahir sebagai monyet dan seterusnya. Nah, ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Kita katakan ayat itu tidak sedang bicara masalah itu. Ayat itu bicara kekuasaan Allah, tentang kekuasaan Allah yang sempurna menjadikan manusia itu bentuknya begini atau bentuknya begitu sebagai manusia. Atau Allah menjadikan dia mati di dalam, atau menjadikan dia cacat, tetapi apa? Tidak menjadikan manusia itu keluar dari apa? Dari sifatnya sebagai manusia. Dan juga apa? Ayat ini tidak bicara masalah bahwasannya manusia itu akan mengalami apa itu? Reinkarnasi. Setelah mati nanti akan rohnya itu masuk ke rahim seorang ibu, atau barangkali adalah seekor binatang betina untuk kemudian lahir sebagai sesuatu yang lain. Ayat tidak bicara masalah itu. Tidak bicara masalah perulangan kelahiran dari roh yang sama. Tapi mereka memaksakan kepada apa? Kepada apa yang mereka inginkan, padahal dalil tentang itu tidak ditunjukkan. Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihil kalima an mawadhi'ih. Terkadang mereka mentakwilkan sesuatu yang menyelisih madhab mereka dengan cara apa? Kalam itu mereka palingkan dari tempat-tempatnya. Istawa jadi istaula, padahal Allah tidak pernah mengatakan istawa adalah istaula. Tapi mereka hanya berdalilkan dengan apa? Setelah mereka punya akidah itu, mereka cari dalil bukan dari Al-Quran, tapi dari apa? Dari penyair zaman Bani Abbasiyah yang bicara masalah memuji apa? Memuji gubernur yang namanya Bishr. Apa itu lafadznya itu? Laqad istawa Bishrun ala Iraq min ghairi sayfin walada min yuhrab. Bishr telah apa? Istawa di atas Irak tanpa memakai pedang dan tanpa memakai apa? Adanya darah yang tertumpah. Oh, istawa adalah istaula. Kita katakan itu tidak harus istawa artinya istaula. Kenapa? Boleh jadi memang gubernur zaman dulu sebagaimana disebutkan dalam buku-buku, dia itu bagaikan raja, punya apa? Punya singgasana. Maka tetap istilahnya istawa juga. Dia apa? Tinggi di atas singgasana dia. Maka dalil yang mereka pakai pun tidak sesuai lagi. Baik, ilahuna wallahu a'lam.